Hai, gue Giska and I'm here to predict the future. Emang sih nonton survival show K-pop tuh serunya nggak karuan, apalagi kalau one pick gue kepilih. Tapi di balik itu juga ada banyak trauma yang harus gue hadapi. Oke, but the real trauma ini sih. Jadi kali ini gue bakal melewati trauma survival show karena Bang Si-hyuk himself, aka HYBE. Are You Next itu ajang perlombaan untuk mencari the next girl group dari HYBE yang akan jadi hubungnya Le Sserafim dan juga New Jeans. Di sini juga bakal ada 22 trainee atau kontestan yang akan berlomba dan di-voting oleh penonton, termasuk gue, untuk masuk ke top 6 atau debut lineup girl groupnya HYBE. Basically, an Ivan versi cewek. Jadi di video kali ini, kan gue mau prediksi nih, final lineup-nya kira-kira siapa. Walaupun masih early banget ya, baru episode 2 guys. Tapi, gue tuh pengen pamer dikit, karena pas Boys Planet dan Girls Planet, pas Girls Planet dulu deh, gue bisa ngeprediksiin the whole lineup kayak bener-bener 9 membernya dari 100. Dari episode kayak 8. Nih, gue sampai nge-tweet for receipts. Terus kalau Boys Planet Ep 1, ini lineup gue. Nih, ya kan? Terus tebak finalnya. Ini ting. Coba deh bandingin lineup gue di Ep 1 sama lineup pas di finalnya. Gila gak sih? Gue bisa nebak senternya. Terus gue cuma salah 2 nyet. Dari episode 1 loh, ada 101 kontestan, gue cuma salah 2. Tapi nggak mungkin dong gue bisa nebak seakurat itu tanpa bantuan apa-apa. Makanya gue mau kenalin kalian ke formula gue untuk decide lineup yang realistis dan kemungkinan untuk debutnya itu tinggi. Yang pertama, kalian bisa buka Reddit atau Twitter. Di sana tuh banyak banget orang nge-post survei tiap minggu untuk cari tahu one pick, three pick, atau nine pick orang-orang dari seluruh dunia. Nah, surveinya ini tuh biasanya disebarin ke platform sosmed atau forum-forum di Korea, kayak di Sigal, Naver, etc. Tapi nggak cuma rank yang bisa kalian lihat. Kalian juga bisa ngeliat exact number of votes-nya. Terus seru banget kalau di Reddit tuh bisa diskusi sama penonton-penonton lain. Terus lihat komen sama julitan orang. Anyways, Reddit cuma bisa dibuka pakai VPN, guys. Harusnya ini tuh pas banget nih untuk transition ke sponsor VPN. Tapi sedihnya nggak ada yang sponsor gue, so... Jadi, screen time itu seberapa sering trainee-nya muncul atau di-highlight di acaranya. Semakin sering muncul, berarti chance debutnya itu makin tinggi, karena dia dapat lebih banyak exposure ke penonton. Tapi, perhatikan juga narasi yang dibentuk untuk trainee-nya. Contoh kayak Chaibing deh di Girls Planet. Sering muncul, tapi selama acara dia di-paint sebagai trainee yang serakah dan gak sopan. Jadinya kena banyak hate dan gak debut deh. Jadi, pastikan trainee yang kalian pilih itu screen time-nya banyak dan narasinya juga positif. Fancam views juga bisa jadi indikator untuk ngelihat seberapa populer seorang trainee. Semakin banyak views-nya, obviously semakin populer dong. Tapi terkadang trainee yang gak populer pun bisa dapat views yang super banyak. Karena sebenarnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi views. Kayak streaming deh contohnya. Makanya, fancam views ini jangan jadi satu-satunya patokan untuk decide lineup kalian ya. Ini agak no shit sih, tapi kalau pilih trainee, jangan yang ranknya terlalu rendah dan gak naik-naik selama acaranya berjalan. Kecuali kalian siap kecewa ya. Pokoknya realistis aja deh, jangan terlalu idealis. But wait, there's more. Kalau tadi kan kita bikin lineup pakai otak, as in ngelihat data and numbers. Tapi tentunya kita juga harus bikin lineup pakai hati dan perasaan dong. Nah, gue ada 4 kriteria yang sebuah idol harus punya untuk memikat hati gue. Namanya artis, pasti harus punya skill atau talent yang memadai dong. Makanya kalau gue vote, pasti ngeliat dari skillnya dulu. Mau sepopuler apa trainee-nya, kalau nyanyi, dance, atau rapnya kurang, gue gak bakal vote sih. Buat yang gak tahu, ini arti kata stage presence. For example, kalau menurut gue yang stage presence-nya paling top Marco top di K-pop itu tuh Ryujin ITZY sama Lisa Blackpink. Soalnya gue tuh gak pernah bosen ngeliat mereka perform dan facial expression mereka tuh gak pernah berlebihan. Pokoknya selalu disesuaikan dengan vibe lagunya deh.
Nah, di Are You Next ini ada mission untuk menilai stage presence setiap trainee. Namanya The Expression Test, di mana trainee-nya harus nge-ekspresiin lagu tanpa nyanyi. Bayangin deh, lo jadi trainee-nya harus kayak nge-so asik dan nge-feel depan kamera. Canggung banget gak sih? Awalnya gue kira gampang kan, tapi setelah gue coba, kayak ini lebih susah dan canggung dari yang gue kira karena gue harus kayak anjing gak. Jadi di K-pop itu kan konsepnya sangat beragam ya. Ada yang lebih dark, tapi juga ada yang lebih bright dan cute-cute gitu. Nah, seorang trainee itu versatility-nya bagus ketika mereka bisa fit in atau adaptasi ke beda-beda konsep. Ini bisa dilihat dari mission-mission yang mereka bakal perform nantinya. Pasti konsepnya akan berbeda-beda deh di setiap mission. Untuk yang terakhir, itu personality atau kepribadian. Tapi yang ini rada rumit ya, karena kan kita nggak actually kenal sama trainee-nya secara langsung. Jadi nggak mungkin dong kita tahu kepribadian mereka cuma dari acara ini. Tapi selama mission dan latihan, kita bisa lihat sih kira-kira siapa sih trainee yang leadership-nya bagus dan motivasinya tinggi. Oke, tapi sisanya gue nebak pakai feeling sih. Oke, sekarang waktunya untuk kita lihat semua trainee atau kontestan yang ada, terus kita pilih our top 6. By the way, disclaimer, gue bukan kayak professional singer, dancer, or gue punya kayak any background in performing. So, ini bakal based on kayak opini gue doang ya. Oke, kita langsung ke pick gue yang pertama aja. Jadi for the first one, gue punya Minju. Nah, kalau Minju itu menurut gue, dia visualnya nggak begitu yang kayak sangar kayak Yeji. Tapi dia juga nggak begitu cute kayak Wonhee. Jadi kayak dia tuh visualnya tuh netral aja gitu loh di tengah. Bisa kayak darker concepts, tapi juga bisa cuter concepts. Makanya menurut gue dia cocok banget sih kalau bisa jadi center of the group. Jadi dia juara 1 karena dia versatile, bisa cocok ke banyak konsep. Terus dia juga kayak di Korea pas episode 3 tuh rank 1. Jadi kayak menurut gue dia ada potensi untuk debut banget sih, gede. Terus untuk yang kedua, gue punya Jong Eun. Nah, Jong Eun ini dulu dia acting di film Korea terkenal banget namanya Extreme Job. Nah, menurut gue her acting kayak experience itu tuh bantu dia banget di stage karena pas mission yang pertama kan mereka perform attention. Dia tuh facial expressionnya kayak natural banget. Oke, kenapa gue habis joget? Karena dia one pick gue. One pick itu basically my number one, my top one. Gue suka banget sama Hyewon karena first of all dia dancer jago, dia kayak main dancer potential. Terus kayak nggak tau ya, gue tuh suka visual dia yang kayak matanya tuh kayak rada kayak sayu-sayu gitu. And terakhir gue juga suka banget sama Hyewon karena dia underdog, jadi dia itu ranknya tuh nggak begitu tinggi, rank 15 kalau nggak salah. Cuma you guys pasti juga ngerti lah kayak how fun it is untuk kayak ngedukung underdog. Karena kalau misalnya lo actually menang, itu tuh rasa bahagia lebih seneng jauh karena nggak expect banget gitu loh bakal menang. Jadi gue dukung Hyewon banget. Untuk pick gue yang keempat ada Wonhee karena pertama kali gue ngeliat trailer Are You Next, si Wonhee tuh langsung mencolok banget, kayak gue langsung kayak ini siapa. Terus dia juga suaranya bagus, kayak masih agak kayak ya dia masih kecil sih, masih bisa di-train lagi, cuma ada lah potensinya. Ini juga salah satu pick gue yang kayak top picks, Iroha. Dia dari Jepang and I think she'll be the maknae of the group. Dia masih kecil banget anjir, 2008 pak. 2008. Anyways, Iroha dia dance sabi sih, dia jago. Dia kayak hip hop gitu jago. Ada dance battle-nya yang sama Hyewon juga, kalian harus nonton. Terus dia visualnya dia cantik banget. Dia cantik banget kayak gue kayak nggak pernah ngeliat visual yang mirip sama dia di K-pop deh.
Oke, so tadi kan kita udah bikin top 5 kita kan. Tapi there's one more spot left di rank 6. Nah, ini gue ada 3 kandidat yang gue ada in the back of my mind. Untuk yang pertama kita ada Yuna. Nah, si Yuna ini lumayan kontroversial karena dia sering di evil edit. Cuma menurut gue dia kayak potensinya bagus sih. Kayak kalau misalnya dia on stage itu stage presence-nya bagus. And kayak nggak tahu ya sih, menurut gue dia orangnya lumayan kayak kocak seru gitu sih. Very unapologetic. Terus yang kedua ada Chanel. Nah, kalau Chanel ini sebenarnya gue biasa aja ya sama dia, kayak I don't really care much about her. Cuma menurut gue yang paling penting dari Chanel ini the fact that dia tuh bisa bahasa Inggris. Karena kan this group is gonna be a global group kan, kayak New Jeans sama Les Seraphim pasti kan bakal promosi di luar juga kan, nggak di Korea doang. Jadi kayak menurut gue penting banget sih kalau misalnya ada member yang bisa bahasa Inggris. Terus kalau yang ketiga itu kita punya Yongso. Nah, kalau Yongso ini gue suka her performance di Tomboy. Cuma I haven't seen much kayak of her, jadi gue belum bisa terlalu ngejudge dia. Cuma one thing yang gue suka tentang dia tuh kalau dia ngomong, suaranya kayak rada kayak seakan-akan dia pilek, padahal enggak. Itu kayak enak didengar gitu for some reason. Untuk yang keempat, yang terakhir kita ada Jiwoo because of her vocals. Nah, kalau Jiwoo ini dia kayaknya suaranya paling bagus di seluruh acara karena dia terus kan kalau misalnya kayak disuruh nyanyi pasti dia yang maju gitu. Mungkin dia salah satu opsi gue, tapi for now I'm just gonna put Chanel on my top 6 because of that bule edge. The fact that dia bisa bahasa Inggris. Yay! Oke, so lineup kita udah jadi. Ini top 6 kita. And I think that's all for the video. Gue bakal bikin video tentang Are You Next lagi udah pasti. Karena kan kita pengen ngeliat balik ke prediksi ini kan, apakah benar atau tidak. Jadi see you in the next video or on the next Are You Next video. Bye!